Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan belajar pelajaran kimia untuk kelas 11 dengan materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Jadi kita membahas konsep dulu tentang kelarutan. Jadi kelarutan ini simbolnya adalah S. Simbol dari kelarutan itu adalah S dengan satuannya bisa dalam bentuk gram per liter atau dalam bentuk mol per liter. Untuk kelarutan sendiri, bahasa Inggrisnya itu solubility. Ini adalah bahasa Inggrisnya. Konsep dari kelarutan itu kita harus tahu dulu mengenai dua hal yang penting. Pertama itu zat terlarut dan yang kedua adalah pelarut. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan zat terlarut dan apa itu pelarut? Kalau kita contohkan pada larutan gula, jadi pada larutan gula kita akan masukin gula, terus air. Nah, yang jadi zat terlarut adalah si gula. Yang menjadi zat terlarut adalah si gula. Dan pelarutnya adalah air. Kalau secara volume, secara jumlah, yang membedakan antara zat terlarut dan pelarut adalah jumlahnya. Zat terlarut jumlahnya lebih sedikit dibanding pelarut. Jadi gulanya lebih sedikit dibanding air. Itu yang membedakannya. Nah, untuk kelarutan sendiri, pengertiannya adalah kemampuan zat terlarut untuk larut dalam pelarutnya. Kalau dari contohnya larutan gula tadi, berarti kemampuan zat terlarut, yaitu gula. Kemampuan si gula untuk larut dalam pelarutnya, sehingga menjadi larutan gula. Oke, untuk hasil kali kelarutan, jadi hasil kali kelarutan ini biasanya disimbolkan dengan KSP. Nah, KSP sendiri didapatkan singkatan ini dari solubility product constant. Nah, sebenarnya apa konsep dari hasil kelarutan? Jadi, senyawa-senyawa ion yang terlarut di dalam air akan terurai menjadi partikel penyusunnya yang berupa ion positif dan negatif. Jadi, suatu senyawa jika dimasukkan ke dalam air, dia akan terurai menjadi ion positif dan ion negatif. Nah, sekarang kita lihat kondisinya. Kalau di ion positif dan ion negatifnya larut, berarti dia termasuk di kelarutan, dia bakal larut. Tapi seandainya ion positif dan ion negatifnya tidak larut, berarti dia termasuk dalam kondisi lewat jenuh. Nah, lewat jenuh di sini akan terjadi endapan. Ion positif dan ion negatifnya ini tidak terurai sehingga membentuk si endapan. Untuk hasil kali ion atau KSP atau KC. Nah, ini ada 3 konsep. Jika KSP lebih dari KSP, maka akan terjadi endapan. Jika KSP sama dengan KSP, maka akan terjadi larutannya jenuh. Jika KSP kurang dari KSP, maka tidak terdapat endapan. Jadi maksudnya di sini, apa fungsi kita belajar tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan? Kita akan mengetahui, sebelum kita praktek, kita akan langsung mengetahui kalau si zat terlarut ini akan larut atau dia akan terbentuk endapan. Itu fungsi dari materi ini. Oke, paham ya sampai materi kelarutan, hasil kali kelarutan, dan hasil kali ion. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan untuk mencari KSP. Jadi sebelum kita mencari KSP, kita harus tahu dulu KSP ini rumusnya tidak mutlak, tergantung dari larutan apa yang digunakan di sana. Jadi kita lihat dulu untuk mencari rumus KSP itu ada beberapa kondisi. Yang pertama contohnya AgCl. Jadi endapan AgCl, karena endapan jadi fasenya itu solid atau padat. Tanda panahnya bolak-balik karena dia reaksi kesetimbangan. Nah, AgCl dalam bentuk solid diuraikan dalam bentuk ion-ion menjadi Ag+, aqueous plus Cl-.
Nah, setelah kita buat reaksi kesetimbangannya, baru kita buat dulu untuk kelarutan dari setiap komponen-komponen ini. Pada reaktan, pasti S kelarutannya itu satuannya mol per liter kita buat. Nah, di sini yang kita mainkan adalah koefisiennya. Karena di sini koefisiennya 1, di sini 1, kalau tidak ada berarti 1 ya. Di sini juga 1, berarti sama semua. S mol per liter dan S mol per liter. Oke. Nah, sekarang bagaimana masuk ke rumus KSP? KSP itu sama dengan konsentrasi dari si produknya. Nah, gimana cara menentukan siapa aja yang masuk ke dalam rumus KSP ini? Kita lihat dari fasenya. Jadi yang bisa termasuk dalam rumus di sini itu hanya pada aquos, tidak untuk padat atau solid, cair atau liquid. Oke, itu ya. Karena di sini yang ini solid, berarti dia tidak akan masuk ke sini ke rumus KSP. Jadi yang masuknya adalah aquos. Konsentrasi Ag plus, kita buat gini dulu. Konsentrasi A dikali M dikali pangkat M dikali konsentrasi B pangkat M. Nah, A ini adalah si Ag plus, jadi kita masukin konsentrasi Ag plus. M ini adalah koefisiennya. Jadi pangkat di sini akan menjadi koefisien di sini akan menjadi pangkat. Koefisien. Karena pangkat koefisiennya 1, berarti pangkat 1. Cl min pangkatnya 1. Tahu sama saja kita buat, langsung kita masuk S-nya. Karena di sini S pangkat 1 semua, jadi S pangkat 2. Untuk KSP ini rumusnya S pangkat 2. Ini termasuk ke ion 2 ion. Oke, untuk contoh lain, contohnya misalkan Ag2CrO4. Oke. Berarti reaksi kesetimbangannya ini satuannya solid ya, karena dia endapan. Di sini kita nggak mendapat semua. Nah, Ag plus CrO4. Berarti kita buatnya gimana? Ag plus CrO4 2 min. Berarti di sini koefisiennya 2. Paham ya sampai sini? Maksudnya wujudnya itu dalam aquos. Ini juga aquos. Sama kayak tadi, S mol per liter. Ini koefisiennya 1. Berarti karena di sini koefisiennya 2 kali S mol per liter, berarti 2S mol per liter. Di sini 1 berarti sama, langsung S mol per liter. Oke. Paham ya sampai sini? Sama kayak tadi, kita buat KSP sama dengan, langsung saja kita buat Ag plus, karena koefisiennya 2 berarti pangkatnya 2 dikali dengan CrO4 2 min. Koefisiennya 1 berarti pangkat 1, tidak perlu dibuat lagi ya. Kita masukin rumus di sini. Di sini 2S, berarti 2S pangkat 2 dikali dengan S. 2 pangkat 2 4, S pangkat 2 kita buat dikali dengan S sama dengan 4S pangkat 3.
Untuk contoh terakhir yaitu FeOH 3 kali. Satuannya, fasenya juga solid. Kita buat reaksi kesetimbangannya, berarti Fe 3 plus 3OH min. Wujudnya dalam aqueous. Oke, kalau sudah sampai sini, kita buat juga kayak tadi. Ini S mol per liter. Ini berapa? Koefisiennya 1, berarti sama. S mol per liter. Sedangkan ini 3, berarti 3 dikali S mol per liter. Atau 3S sama dengan 3S mol per liter. Paham ya sampai sini? Jadi sama kayak tadi, langsung masuk ke rumus KSP. KSP-nya berarti yang termasuk aqueous Fe 3 plus, koefisiennya 1 berarti pangkatnya 1, dan OH min. Koefisiennya 3 berarti pangkatnya 3. Sama dengan masuk S dikali dengan 3S pangkat 3. Berarti S dikali 3 pangkat 3 itu 27, S pangkat 3 sama dengan 27 S pangkat 4. Oke, sampai sini paham ya? Oke adik-adik, seandainya ada soal kelarutan MgOH 2 kali dalam air adalah 2 kali 10 pangkat min 4 mol per liter. Tentukanlah KSP dari si MgOH 2 kali. Jadi yang pertama yang harus kita buat, itu reaksi kesetimbangannya. MgOH 2 kali, berarti ini dalam satuan solid ya. Mg2 plus dari indeksnya ya, Mg2 plus OH ini indeksnya 1 berarti OH min. Karena harus sama jadi di sini 2. Oke. Nah, kita lihat S mol per liter sama penyelesaiannya kayak tadi sama. Ini koefisiennya 1 berarti sama S mol per liter. Di sini 2 berarti 2 dikali S mol per liter sama dengan 2S mol per liter. Nah, sekarang kita masuk ke rumus KSP dari MgOH 2 kali. Sama dengan konsentrasi dari ini aqueous. Jangan lupa ditulis ya, karena ini menjadi penentu untuk masuk ke sini. Mg2 plus dikali dengan OH min, karena koefisiennya 2 berarti pangkatnya 2. Sama dengan Mg2 plus, masuk rumusnya, S dikali dengan 2S. Berarti 2S pangkat, ini pangkat 2 ya, jadi S dikali 4S pangkat 2 sama dengan 4S pangkat 3. Oke, paham ya sampai sini? Jadi langsung kita masuk ke rumus, sama dengan 4S pangkat 3. S nya kita masukin. Oke, jadi diketahui tadi, maaf lupa, diketahui S nya sama dengan, kelarutannya sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 4 mol per liter. Nah, jadi kita masukin 2 dikali 10 pangkat min 4. Oke, sudah masuk. Masukin 4, 2 pangkat 3, 8 dikali 10 pangkat min 4 kali 3, 12. Sama dengan 4 kali 8, 32 dikali 10 pangkat min 12. Atau bisa kita sederhanakan lagi, 3,2 dikali 10 pangkat min 11. Oke, untuk soal selanjutnya, soalnya ada di sini. Langsung kita diketahui KSP dari PbSO4 itu sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 8. Polaritas dari PbNO3 2 kali sama dengan
0,03 M. Volume dari PbNO32 kali sama dengan 100 mili. Untuk molaritas dari Na2SO4 itu sama dengan 0,04 molaritas molar, 0,04 molar, dan volumenya sama dengan 400 mili. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana hubungannya? Kalau di sini tadi hubungan antara kelarutan dan KSP, hasil kali kelarutan. Kalau di sini hubungan antara KSP dan jadi sudah diketahui dari soal ini yang diketahui. Untuk penyelesaiannya, pertama kita cari tahu dulu mol dari setiap senyawa. Jadi mol untuk PbSO4 tidak perlu dicari lagi ya, karena ini sudah jadi KSP. Mol dari PbNO3 2 kali sama dengan molaritas dikali volume. Molaritasnya 0,03 molar dikali volumenya 100 mili sama dengan 3 milimol. Oke. Nah, karena kita di sini PbSO4 ini kan terdiri dari, di sini ya dibuat. Nah, di sini aja. PbSO4 solid Pb2 plus SO4 2 min aqueous. Nah, berarti kita mengambil dari PbNO3 2 kali, kita ambil dari ion Pb2 plusnya. Jadi ion Pb2 plus sama dengan mol ion Pb2 plus sama dengan 3 milimol. Koefisien mempengaruhi ya, karena di sini koefisiennya satu semua, jadi molnya tetap sama. Nah, sekarang kita mencari konsentrasi dari Pb2 plus ini. Rumusnya N per V total sama dengan molnya 3. V total ini dilihat dari sini, 100 ditambah 400 berarti 500 mili sama dengan 3 per 500 itu sama dengan, sudah dicari, 6 dikali 10 pangkat min 3. Oke, sudah dapat ini. Sekarang kita lanjut ke bagian Na2SO4. Jadi N dari Na2SO4 itu sama dengan, rumusnya sama, M kali V, molaritasnya 0,04 molar dikali volumenya 400 mili. Hasilnya itu 4 kali 4, 16 milimol. Oke, sudah dapat yang ini, langsung sama kayak tadi. PbSO4 berarti yang kita ambilnya setelah Pb2 plus, yang kita ambil SO4 2 min. Dari Na2SO4 reaksinya itu Na plus SO4 2 min, berarti di sini koefisiennya 2 ya. Karena yang kita ambil si SO4 koefisiennya 1, berarti mol ion SO4 2 min itu sama dengan 16 milimol. Karena koefisiennya sama ya, tapi kalau koefisiennya 2 kayak gini, berarti itu mempengaruhi, dikali. Nah, lanjut. Konsentrasi dari SO4 2 min sama dengan 16 milimol dibagi dengan volume total sama 500 mili. Hasilnya itu
32 dikali 10 pangkat min 3 milimol per liter. Nah, sudah sampai sini kita masuk ke rumus KSP atau sama saja dengan KC. Rumusnya itu sama kayak KSP tadi. Jadi konsentrasi dari Pb2 plus, karena koefisiennya 1 berarti pangkatnya 1 dikali dengan koefisien SO4 2 min. SO4 2 min koefisiennya 1 berarti pangkatnya juga 1. Konsentrasi dari Pb2 plus itu 6 dikali 10 pangkat min 3, dan konsentrasi dari SO42 min itu 32 dikali 10 pangkat min 3. Hasilnya berapa nih? 6 kali 2 12, 192 dikali 10 pangkat min 6, atau sama dengan 1,92 dikali 10 pangkat min 4. Nah, karena di sini kita akan membandingkan atau mau mengetahui hubungan antara KSP dan KSP, jadi sama kayak konsep dari KSP tadi atau KC, jika diketahui tadi, jika KSP lebih besar atau lebih kecil, jadi kita lihat KSP versus KSP. KSP versus KSP, jadi KSP-nya dapat 1,92 dikali 10 pangkat min 4. KSP-nya tadi diketahui 2 kali 10 pangkat min 8. Otomatis udah ketahuan ya, kalau lebih besar KSP dibanding KSP. Dilihat dari pangkatnya aja udah besar ini, min 4 daripada min 8, berarti KSP. Nah, kita lihat konsepnya tadi. Ini apa yang terjadi? Jadi, karena si KSP lebih besar dari KSP, maka terdapat atau terjadi endapan. Yang kita dapatkan hari ini, semakin besar KSP, maka semakin mudah senyawa tersebut larut dalam pelarutnya. Itu ya konsepnya. Karena ini KSP-nya lebih kecil, maka terjadi endapan atau dia sukar larut. Oke. Untuk hari ini kita cukupkan sampai materi ini. Jika ada pertanyaan silahkan komen atau silahkan langsung hubungi Bimba Al-Fatih. Oke. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.